hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tentunya semua pasti semangat. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 1. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Sikap berdoa bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari yang lalu sampai pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau berkati kami di dalam melaksanakan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat kita hari ini adalah titah keempat yang berbunyi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita sama-sama berdoa hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian 688. Adik-adik, mari kita sama-sama di dalam doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian lagi dengan dengar ya panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
adik-adik, epistel kita hari ini tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu kita hari ini, yang pertama, siapa adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Juni? Ayo, siapa? Pasti ada ya. Kakak sekolah minggu, Amang Pendeta dan Sintua mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adik-adik, warta kita, kakak selalu mengingatkan persembahannya ya, jangan lupa. Seperti yang disampaikan sebelumnya, boleh dikirim ke rekening gereja atau melalui Sintua Week masing-masing. Yang ketiga, celengan sekolah minggu yang sudah diberikan, jangan lupa diisi adik-adik, supaya penuh, biar banyak, supaya kita berbaginya lebih banyak bagi orang-orang yang kurang beruntung. Oke, yang keempat nih adik-adik, pasti sudah tidak sabar lagi menunggu apa? Di tanggal 12 Juli apa? Apa yuk? Kebaktian Padang. Kita akan melakukan kebaktian Padang. Kita boleh bermain bersama teman-teman, beribadah, ada game, semua pasti asik-asik. Jadi adik-adik jangan lupa mendaftar melalui kakak kelasnya ya. Ditunggu sampai tanggal 5 Juli. Tanggal berapa adik-adik? 5 Juli. Itu pendaftaran terakhir ya. Ayo semangat adik-adik. Ya, dan jangan lupa partisipasinya 20.000 minimal ya adik-adik. Boleh banyak, boleh 100.000, lebih terima kasih. Oke adik-adik ya, jangan lupa. Demikian warta sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan warta sekolah minggu di hari ini. Kami berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, umur yang panjang, menjadikan mereka anak-anak yang dengar-dengaran nasihat orang tua dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawakan ke dalam doa kami rencana program sekolah minggu untuk melaksanakan kebaktian Padang yang kami rencanakan di Wiladatika tanggal 12 Juli bulan yang akan datang. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Persiapan-persiapan yang telah kami lakukan mulai
saat ini Tuhan yang memberkati Bapa, sehingga rencana kami boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati tumbuh kembang mereka, dan biarlah Tuhan memberkati juga orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini, di mana kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Engkau hadir Tuhan, setiap hati anak-anak, agar kami dapat menerima firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya, biar kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Sampai di situ adik-adik, ayat 20 ya. Nah, adik-adik, coba tema firman Tuhan minggu ini adik-adik, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, paham gak adik-adik apa arti mengikut Yesus? Nah, kakak bilang ya, kalau kita mengikut Yesus berarti kita harus siap mengikut Yesus. Seperti cerita Alkitab kita minggu ini. Nah, adik-adik, ada dua tokoh di cerita Alkitab kita minggu ini. Satu, Simon Petrus dan Andreas. Yang dua ini kakak beradik, bersaudara. Pekerjaan mereka sebagai penjala ikan. Ketika mereka menjala ikan adik-adik, Tuhan Yesus menemui mereka. Tuhan Yesus ngomong sama Simon dan Andreas, "Ikutlah aku. Akan kujadikan kalian sebagai penjala manusia." Nah, adik-adik, setelah Yesus mengajak Simon, Petrus, dan Andreas menjadi penjala manusia, apakah mereka mengikuti Yesus? Iya adik-adik, Simon dan Andreas langsung mengikuti Yesus, langsung siap. Setelah mereka siap mengikuti Yesus,
Mereka langsung meninggalkan jalan mereka. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Padahal pekerjaan mereka itu kan sangat dibutuhkan mereka untuk kehidupannya. Karena dari situ mereka hidup, dari situ mereka makan. Tapi dengan tidak berpikir panjang, Andreas sama Simon langsung mengikut Yesus. Kenapa mereka mengikut Yesus? Karena mereka percaya sama Tuhan. Mereka udah yakin kalau mengikut Yesus akan ada sukacita, akan ada jaminan hidup. Makanya Simon dan Andreas teguh mengikut Yesus untuk menjadi pelayannya sebagai penjala manusia. Nah, adik-adik, kalau kita bertemu Tuhan Yesus, dibilang sama kita, "Hai, anak sekolah minggu, ikut aku." Apakah kalian mau ikut Yesus? Siapa yang mau ngikut Yesus? Saya mau ngikut Yesus. Adik-adik juga tentunya pasti mau ngikut Yesus, kan? Nah, adik-adik, kalau kita mengikut Yesus pasti ada konsekuensinya. Apa? Coba siapa yang tahu adik-adik? Mengikut Yesus itu konsekuensinya apa? 1, kita harus bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Seperti apa ya? Misalkan kita lagi main game nih, megang handphone. Padahal kita sudah waktunya untuk belajar, atau makan, atau tidur. Sementara orang tua kita sudah mengingatkan kita untuk belajar. Ternyata kita tidak mau mendengarkan orang tua. Itu bukan ciri-ciri pengikut Yesus. Jadi, kalau mau kita pengikut Yesus adik-adik, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita. Seperti tidak melawan orang tua, nurut orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, dan nurut nasihat orang tua. Satu lagi nih adik-adik. Misalkan sebagai tandanya adik-adik pengikut Yesus. Misalkan di tempat umum kita makan nih, makan bersama keluarga atau makan bersama teman kita yang tidak seiman dengan kita. Apakah kalian mau berdoa di tempat umum tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa segan? Siapa yang berani? Kalau kita sudah berani berdoa di depan saudara-saudara kita atau teman kita yang tidak seiman dengan kita, itu tandanya kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Itu tandanya, itu buktinya kita pengikut Yesus. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau Tuhan berkata begitu, ayo ikut aku. Apa jawab adik-adik? Yes, saya ikut Tuhan. Nah adik-adik, pesan atau tema Nats minggu ini adik-adik, ya, ingat ya adik-adik ya. 1, menomorsatukan Tuhan Yesus, terutama dalam ibadah. Ibadah sekolah minggu adik-adik tetap nomor satukan dulu ibadah. Ya, walaupun kata masih ibadah di rumah, jangan banyak alasan untuk tidak beribadah. Ya, itu buktinya kita sudah mengikut Yesus. Oke adik-adik. Kedua, menurut perintah orang tua, nasihat orang tua, guru, kakak,
abang. Itu tandanya pengikut Yesus. Habis itu kita akan disebut anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada satu nyanyian yang ada di nyanyian kita. Lagunya mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke adik-adik, tetap kita pengikut Yesus yang sejati agar kita disebut anak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup khotbah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau telah mengingatkan kami Tuhan agar kami menjadi pengikut-Mu yang setia, mengikut Yesus suatu keputusan kami. Tuhan, mampukan kami menjadi pengikut Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita adik-adik dengan doa Bapa kami. Sama-sama kita mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.